Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih. Biasa ada ieu. Sekedar nuhun pengguna. Assalamualaikum. Kumaha kabarna Kang? Sehat, Malah sehat. Alhamdulillah, Tum sehat Tum. Gimana Tum? Sekarang lagi sibuk apa Tum? Sibuk. Ya. Sibuk ini ya. Oke. Jam 16.00 dimulainya ya Kang, sambil nunggu yang lainnya ada join. Siap. Ya. Ada berapa itu yang masuk? Yang masuk baru 3 orang yang join. Orang tidak harus ya. Ada Narto sama Yuzeng. Yuzeng silakan follow up lagi teman-temannya untuk join di live IG sore hari ini karena pembahasannya sangat menarik, apalagi akan dibawakan oleh pemateri yang keren, Kang Abiu. Siap, malah makasih. Jadi mangga sambil follow up lagi teman-temannya yang hadir di sini. Oh, Pala ini segmentasinya buat anak-anak AM aja atau ada seluruh anggota gitu yang dikasih tahunya? Untuk segmentasinya acara kali ini tuh dikhususkan kepada anggota Kang. Oh, anggota kakak sama AM ya? Ya, betul Kang. Ngurus juga follow up lagi tuh. Iya Kang, ini lagi di follow up lagi. Ya bagus, sok mantap. Nah, udah meningkat menurun. 2 menit lagi kita mulai ya Kang, jam 4. Ya, siap. Karena berhubung nanti juga ini setelah live kan bakal di-share lewat feed gitu. Jadi videonya akan tersave dan postingannya akan kita sebar lagi gitu. Kayaknya kelihatan gak lah? Alah. Gimana? Kelihatan gak? Kelihatan ya? Kelihatan. Kedengaran jelas. Saya jelas ya, kedengaran A? Jelas. Oh, bagus malah kedengaran. Fahmi Ain 13, mangga. Fahmi ajak lagi teman-temannya untuk acara hari ini. 2 menit lagi kita akan dimulai. Saya sesuai tor ya Palah ya. Saya jelasinnya sesuai tor ya, berarti sesuai ya, dibikin betul ya. Sesuai tor yang udah di set. Udah jam 16.00, kita mulai aja ya Kang sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puja-puji berserta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana kita semua bisa berdialog atau berdiskusi meskipun via daring. Mudah-mudahan tidak menyulutkan semangat kita di prefilm
ini gitu. Dan acara ini mudah-mudahan diberikan kelancaran nanti sampai akhir. Adapun untuk acara sore hari ini yaitu acara Sintalk atau Cinema Talk gitu. Dengan tagline ngobrol film semaunya. Nah, kira-kira apa saja pembahasan sore hari ini gitu. Kita sudah hadir pemateri yang luar biasa, Kang Abiu, yang mana dia sudah menggeluti di dalam beberapa event atau lomba film gitu, khususnya sebagai script writing gitu, script writer maaf, sesuai dengan pembahasan kali ini. Nah, kira-kira apa saja sih dalam pembuatan film, seberapa penting gitu script writing ini untuk sebuah film. Nah, itu akan dibahas secara tuntas oleh Kang Abiu gitu. Langsung saja untuk kita sekarang masuk ke segmen pembahasan dan nanti ada segmen pertanyaan. Silahkan dari teman-teman, selain sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, itu bisa dipertanyakan di kolom pertanyaan di live IG ini gitu. Seperti itu. Jadi saya perjelas lagi ya untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai script writing atau dunia kepenulisan dalam perfilman gitu. Langsung saja untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kang Abiu, mangga dihaturanan. Oke, terima kasih buat moderator ya. Palah Alfarizi. Palah. Alfaiji. Oh ya, siap, Palah, siap, maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi scriptwriter dalam produksi ya. Seperti yang kita tahu kan produksi itu dibagi 3 fase ya. Ada hierarkisnya gitu. Pertama ada praproduksi, terus ada produksi, terus ada pasca produksi. Kalau script writer itu atau skrip film atau naskah film itu, saya di sini nyebutnya naskah aja ya, naskah film pendek ya biar lebih mudah gitu penyebutannya. Naskah film pendek itu memiliki urgensi yang sangat besar gitu untuk produksi film pendek maupun produksi video korporat, video iklan, filler, dan semacamnya. Kenapa memiliki urgensi yang sangat penting? Karena film itu kan pesan yang dikemas oleh medium audiovisual. Di mana pesan audiovisual itu tentu memiliki makna atau memiliki gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Nah, urgensi dari skrip ini adalah sebuah acuan di mana setiap konten audiovisual kita, baik itu film, video korporat, terus filler, TV, dan sebagainya, itu mengacu kepada skrip gitu. Selalu mengacu pada skrip. Kalau dianalogikan pada anatomi, Halo, tes. Cek. Mohon maaf. Ini sepertinya Kang Abiu terkendala jaringan. Kita tunggu dulu ya. Halo Kang, tes. Cek, Palah. Ya. Udah? Barusan ini Kang terkendala jaringan kayaknya. Bisa diulang lagi Kang. Tadi sampai ke anatomi atau persamaan pembahasannya. Tadi sampai mana pembahasannya tadi? Sampai anatomi Kang. Oh ya. Jadi kalau diibaratkan scriptwriter itu atau naskah pada film itu di anatomi tubuh itu kayak otak gitu, yang bisa menggerakkan semua tahapan produksi. Praproduksi gak akan jalan kalau gak ada skrip gitu. Kalau gak ada skrip, karena kalau misalkan praproduksi gak ada skrip, apa yang mau dibedah, apa yang mau di brainstorming,
apa yang mau dievaluasi, apa yang mau koreksi, jadi intinya tanpa ada skrip semua tahapan produksi itu tidak akan jalan, dari mulai praproduksi terus produksi. Kan produksi ketika kita syuting harus ada acuan kan, dimana pemeran, terus treatment adegan, terus ada setting di mana, waktunya kapan, siapa saja yang terlibat di sana. Nah, untuk hal tersebut tentunya membutuhkan skrip gitu. Jadi skrip itu ruh dari ketiga tahapan produksi. Skrip itu sangat penting bagi tiga tahapan produksi, baik di tahapan produksi awal, praproduksi, produksi, pas syutingnya itu sangat membutuhkan skrip, terus di pasca produksi, bahkan di tahap editing juga itu skrip sangat dibutuhkan. Skrip itu sangat dibutuhkan ketika tahap editing sebagai acuan editor untuk ngomen orai hungkul Baedan sebagai acuan editor untuk membuat ini kan, mensinkronkan hasil produksi, kayak scene 1 itu apa, scene kedua apa. Jadi intinya sangat urgent lah skrip itu kalau misalkan di tingkatan produksi itu, dari mulai produksi sampai pasca produksi, seperti itu pala. Terus untuk ini urgensi udah ya, urgensi sama lebih dekat ke skrip. Kira-kira sesi tanya jawabnya itu di akhir atau misalkan per pembahasan? Di akhir aja Kang. Oh, di akhir aja. Boleh. Nanti berarti kita saya tidak ke yang berikutnya ya. Ya. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Yang poin berikutnya itu mengenai tanggung jawab seorang scriptwriter ya, Pala ya? Ya, betul. Jawab tentang seorang scriptwriter. Oke. Saya di sini ya. Oke. Mau ngasih penjelasan dulu. Kalau saya menjelaskan di upgrading ini on base berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan literatur yang saya baca gitu, dari mulai web, jurnal, terus ada juga buku tentang film gitu, buku tentang skrip. Jadi kalau misalkan di sini di audiens di sini ada yang bisa berbagi, bisa ada wawasan baru gitu, ada insight baru buat dikasih, bisa ditulis di kolom komentar ya Pala ya. Kalau misalkan ada gagasan baru gitu, atau misalkan ada pengetahuan baru mengenai penulisan skrip, bisa dibagi di kolom komentar ya Pala ya. Ya, betul Pak. Oke. Selanjutnya tanggung jawab seorang scriptwriter nih. Tanggung jawab seorang scriptwriter itu sangat berat sekali Pala. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena scriptwriter itu kan dia, ide awalnya itu di dia gitu ya. Ide awal film, terus bagaimana arah film itu mau dibawa kemana, terus ide cerita mau dibikin seperti apa, itu kan tugas scriptwriter. Jadi intinya kalau misalkan dianalogikan, scriptwriter itu adalah penanam pohon pertama gitu Pala. Jadi penanam pohon pertama, jadi dia itu harus tahu gagasan apa yang bagus untuk dia sebarluaskan kepada orang lain gitu, termasuk melalui media audiovisual. Nah lalu kalau misalkan seorang scriptwriter tentunya harus memiliki imajinasi yang sangat kuat gitu Pala. Imajinasi yang sangat kuat di sini tuh kayak dia tuh mampu memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan orang lain, sesuatu yang memang out of the box gitu, sesuatu yang memang ketika orang lain memilih merah, maka seorang scriptwriter itu harus memilih warna yang lain gitu. Jadi scriptwriter itu harus mampu memikirkan apa yang tidak orang lain pikirkan. Soalnya buat apa? Karena kan
seorang scriptwriter itu memproduksi konten kreatif ya, industri kreatif itu menuntut satu kebaruan gitu ya, selalu menuntut apa yang belum pernah dibuat, apa yang pernah ada gitu. Nah, jadi kalau misalkan seorang scriptwriter itu tanggung jawabnya yang pertama yang paling basic adalah dia harus memiliki kreativitas dan imajinasi. Dia harus memiliki kreativitas dan imajinasi. Kreativitas itu ya berawal dari apa ya? Ruhnya itu imajinasi. Jadi kalau misalkan kita ingin memiliki tingkat kreatif yang tinggi, kita harus memiliki tingkat imajinatif juga yang tinggi gitu. Juga yang tinggi gitu. Nah, lalu apa yang membuat imajinasi kita semakin banyak itu? Apa yang membuat daya imajinasi kita itu kuat? Yang pertama, kita harus memiliki banyak referensi. Pertama harus banyak baca buku, harus banyak berdiskusi, harus banyak mendapatkan informasi. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita banyak informasi, kita tuh banyak sandaran pala. Jadi ketika kita ingin membuat film apa gitu, kita bisa riset dulu gitu, dan kemampuan riset itu dibangun melalui kemampuan bagaimana cara kita memahami sesuatu, dan bagaimana cara kita memahami sesuatu itu bisa dilatih dengan membaca. Seorang scriptwriter itu tanggung jawab yang paling basic itu adalah dia harus memiliki imajinasi yang banyak, harus memiliki referensi yang banyak, supaya ketika membuat konten itu bisa beda gitu sama orang lain. Misalkan dia referensinya sedikit, terus base knowledge-nya dikit, dia bakal membuat konten yang ya gitu-gitu aja gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Abiu ya, kalau misalkan seorang scriptwriter itu, kalau dianalogikan lagi di tim sepak bola itu kaptennya gitu, scriptwriter dan director gitu ya, sutradara dan scriptwriter itu kayak kaptennya gitu, kayak dia tuh yang mengatur permainan. Kalau misalkan di posisi sepak bola itu gelandang lah, yang mengatur ritme, yang mengatur segalanya gitu. Jadi basic awalnya seorang scriptwriter itu adalah imajinasi dan kreativitas. Imajinasi bisa ditumbuhkan dengan daya kreativitas yang tinggi, dan daya kreativitas bisa ditumbuhkan melalui referensi yang banyak, serta frame of reference dan frame of experience itu harus banyak gitu. Frame pengalaman, terus sumber pengetahuannya itu harus banyak. Nah gitu pala. Oke. Terus mengenai tanggung jawab scriptwriter selanjutnya adalah dia mampu membuat gagasan menjadi treatment adegan. Jadi ketika dia memiliki gagasan sesuatu, kan kalau misalkan kita membuat sebuah film ya, si scriptwriter itu kan dia harus punya harus punya grand idea gitu, harus punya selling point, harus punya pressure point. Nah, ketiga hal itu harus bisa diartikulasikan atau harus bisa dimanifestasikan dalam treatment adegan. Maksud treatment adegan di sini ini sangat teknis ya. Maksud sangat teknis di sini, treatment adegan itu kalau misalkan di skrip itu ada scene 1, terus interior, eksterior, terus day atau night, terus di bawahnya ada deskripsi, terus misalkan di bawahnya lagi ada dialog. Nah, ketika seorang scriptwriter memiliki gagasan, ketika si scriptwriter memiliki sesuatu pesan atau sesuatu keresahan yang ingin disampaikan, nah dia itu harus mampu mengartikulasikannya dalam treatment adegan. Ngerti gak, Pak? Jadi treatment adegan itu kayak adegan seperti apa sih yang bisa menyampaikan pesan itu? Misalkan gini, saya pernah bikin satu film Legit ya, judulnya film Legit. Dimana film Legit itu kan bercerita tentang pentingnya kesabaran ya, maksudnya urgensi kesabaran. Nah, kan seorang scriptwriter itu, nih misalkan saya ingin menyampaikan kepada pemirsa atau kepada penonton atau kepada audiens, publik, sabar itu penting gitu, sabar itu bagus. Membuat adegan, membuat treatment adegan yang bisa menyampaikan pesan tersebut. Nah, tanggung jawab seorang scriptwriter itu yaitu pertama, dia harus mampu mengubah imajinasinya menjadi treatment adegan. Saya jelaskan lagi, treatment adegan itu yang kayak scene 1,
eksterior atau interior, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, deskripsi adegannya seperti apa, terus dialognya seperti apa. Nah, seperti itu treatment adegan. Nah, itu tanggung jawab yang apa? Tanggung jawab yang kedua gitu ya. Terus tanggung jawab yang ketiga adalah si scriptwriter itu harus mampu mengkomunikasikan ide gagasannya kepada kru-kru lain. Jadi scriptwriter itu harus mampu mengkomunikasikan ide gagasannya kepada kru-kru yang lain. Karena kenapa? Ketika proses syuting ya, ini berdasarkan pengalaman Abiyu ya. Ketika proses syuting, otomatis yang akan membuild adegan itu kan bukan hanya scriptwriter kan. Scriptwriter mungkin hanya memantau atau misalkan dia menjadi director gitu ya. Tapi kan yang membentuk adegan itu kan ada kameramen, ada lighting man, bahkan ada pemeran, terus ada penata cahaya, penata artistik. Nah, kita itu seorang scriptwriter, apalagi kalau misalkan kita sebagai director, harus mampu mengkomunikasikan secara jelas, secara detail kepada semua kru produksi agar mampu memahami apa yang kita sampaikan gitu, jadi kalau misalkan seorang scriptwriter tidak memiliki kecakapan komunikasi yang baik, ya itu akan susah. Minimal seorang scriptwriter itu harus mampu kayak menjelaskan tiap adegan itu secara detail gitu kepada kru. Jadi biar si kru itu paham angle-nya mau kayak gimana, mendramatisirnya mau kayak gimana, terus misalkan si setiap orang atau adegannya itu mau dibikin dramatis, dibikin sedih, dibikin lucu, itu kan tanggung jawab dari scriptwriter gitu. Kalau misalkan si scriptwriter itu menjadi director ya, kalau misalkan si scriptwriter itu sekaligus menjadi director. Tapi kalau misalkan scriptwriter-nya tidak merangkap sebagai director, itu biasanya si scriptwriter itu bakal lebih sering berdialog dengan si directornya. Tapi kalau misalkan si scriptwriter itu menjabat sebagai director juga, dia juga langsung gitu terjun ke lapangan buat mentreatment adegan. Kan tugas director itu kan mengubah teks yang sifatnya naratif dirubah menjadi teks yang sifatnya audiovisual gitu. Dari teks yang sifatnya narasi menjadi audiovisual, menjadi adegan gitu. Itu kan tugas director. Nah, kalau misalkan si scriptwriter itu merangkap sebagai director, maka scriptwriter itu harus memiliki kemampuan mengartikulasikan teks menjadi adegan yang sifatnya audiovisual. Seperti itu. Nah, itu kan pokoknya kalau misalkan dijelaskan secara teknis itu, menurut saya kalau medium live gini akan sangat susah ya, Fala. Soalnya kan harus ada contoh gitu ya, minimal ada PowerPoint atau apa. Cuman tapi gak apa-apa. Saya di sini akan balance saja gitu, gak akan terlalu teoritik, terus gak akan terlalu gak akan terlalu konseptual gitu, gak akan terlalu teknis gitu ya. Jadi untuk tanggung jawab itu yang pertama itu dia harus memiliki imajinasi, tanggung jawab seorang scriptwriter itu. Yang kedua, dia harus memiliki kecakapan dalam mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Terus yang selanjutnya, seorang scriptwriter itu harus mampu mengubah gagasan menjadi tulisan. Nah, itu dia. Terus satu lagi sih yang ketiga. Oke. Terus untuk yang dibutuhkan scriptwriter apa ya? Kalau yang namanya scriptwriter gitu kan, yang harus dibutuhkan oleh scriptwriter itu adalah kemampuan menulis. Tentu karena kan judulnya juga kan scriptwriting ya, penulis naskah. Pertama, kemampuan menulis. Saya di sini akan sangat sedikit panjang lebar ya kalau berbicara tentang kemampuan menulis. Karena kenapa? Banyak orang yang memiliki gagasan-gagasan bagus, tetapi tidak mampu mengartikulasikannya menjadi sebuah tulisan. Jadi kadang suka ada yang bilang kayak gini, saya mah sudah punya gagasan baru, tapi bingung gitu buat menuliskan
menuliskan gagasannya itu menjadi sebuah tulisan. Nah, skill yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter yang pertama adalah mengubah gagasan menjadi tulisan, yaitu kemampuan menulis. Kemampuan menulis bisa diasah dengan apa? Pertama dengan membaca. Karena orang yang tidak pernah membaca, dia tidak akan pernah bisa menulis. Seperti itu, Pala. Yang harus sering dilakukan oleh seorang scriptwriter adalah rajin membaca. Baik itu membaca buku, membaca blog, membaca microblog, membaca apa ya, literatur yang sifatnya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan passion kita gitu. Misalkan ada artikel mengenai bagaimana menulis naskah yang baik, itu kita baca. Terus ada novel kita baca. Jadi kemampuan seorang scriptwriter itu bisa diasah dengan membaca. Serius ini mah. Itu saya rasakan sendiri ya ketika dulu saya pengen jadi scriptwriter tapi saya jarang baca. Imajinasi itu tidak lentur gitu, tidak dinamis, malah kayak satu aja. Soalnya kita itu tidak punya banyak perspektif. Jadi orang-orang kreatif itu bisa dibentuk dengan banyaknya perspektif di dalam dirinya gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi orang yang imajinasinya kuat, terus kreatif, kita itu harus memiliki banyak perspektif. Kita itu harus memiliki banyak sekali paradigma hidup. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan atau misalkan membuat kita itu kaya akan perspektif gitu ya, pikiran kita? Ya itu tadi, banyak membaca, banyak berdiskusi. Kalau misalkan kita seorang yang suka nonton film, ya banyak nonton film. Jadi tingkat literasinya itu harus diperkuat gitu. Kalau misalkan kita pengen bisa menulis, bisa menuangkan gagasan menjadi tulisan. Karena kalau misalkan di dunia literasi itu kan output input ya. Kalau misalkan kita rajin membaca, kita juga pasti bisa menulis. Jadi inputnya membaca, outputnya menulis. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan di dunia literasi juga kan itu sangat disarankan agar membaca banyak literatur gitu, agar perspektif kita semakin kaya. Kalau misalkan perspektif kita semakin kaya, seperti yang saya bilang tadi, imajinasi kita juga semakin liar gitu, semakin kaya gitu, semakin kita tuh bisa membuat sesuatu yang orang lain belum pernah buat. Kita itu bisa membuat atau memikirkan sesuatu yang orang lain belum pernah pikirkan gitu. Terus kalau misalkan skill apa lagi ya harus dimiliki scriptwriter? Yang pertama itu banyak baca, yang kedua itu lebih bisa men-treatment adegan gitu. Seperti yang saya bilang tadi sih, skill yang harus mampu berimajinasi sedetail mungkin adegan yang dia tulis. Misalkan ada seseorang yang mau dicukur misalkan ya. Nah, ketika kita menulis adegan yang seseorang yang ingin dicukur, kita tuh harus secara sedetail mungkin menggambarkan kondisi apa saja yang terjadi di tempat cukur tersebut. Misalkan ada seorang penjual dodol yang datang ke tempat cukur, lalu dia ingin dicukur tapi dia tidak ingin ngantri. Misalkan dituliskan di sana si tukang cukurnya tersenyum, si pedagang dodolnya kayak yang tergesa-gesa. Itu harus sedetail mungkin gitu. Terus kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter itu yang selanjutnya adalah kemampuan observasi. Ya, maksud kemampuan observasi di sini, scriptwriter itu harus pintar-pintar membaca segmentasi. Nih, yang rame itu lagi apa nih? Misalkan yang sedang happening lagi apa. Nah, terus ketika kita mengobservasi yang lagi rame itu apa, nah kita buat suatu hal yang berbeda gitu. Misalkan orang yang lagi banyak ngomongin kopi nih, ya kita cari gitu gagasan terbaru apa sih kalau misalkan selain kopi yang kira-kira bagus itu buat misalkan dodol atau misalkan apa. Itu banyak kalau misalkan skill yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter itu sangat banyak sekali kalau dijabarkan. Cuman kalau yang paling basic itu, yang pertama kita harus mampu menulis. Yang kedua, kita harus mampu men-treatment adegan, menulis secara detail. Yang ketiga, kemampuan observasi.
membaca segmentasi. Jadi observasi itu ketika kita menulis naskah ya tidak asal gitu. Jadi berdasarkan fakta di lapangan. Misalkan nih kita pengen menulis film tentang dodol, tapi settingnya itu di Papua, ya tidak nyambung gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya punya kemampuan observasi, ini dodol nih makanan khas mana nih? Oh, makanan khas Garut. Oh, berarti kita harus menentukan setting tempatnya itu di Garut. Oh, misalkan dodol nih dijualnya banyaknya di mana nih? Misalkan di pasar. Oh, berarti kita harus syutingnya itu di pasar. Jadi intinya kemampuan observasi itu adalah kemampuan mensinkronkan realitas dengan apa yang akan kita tulis. Meskipun naskah itu adalah produk imajinatif, meskipun skrip itu adalah produk imajinatif, tapi dia tetap harus bersinggungan dengan realitas ini dengan realitas yang memang sesuai gitu, realitas faktual gitu, dengan fakta yang ada seperti itu. Oke, itu mungkin kalau untuk stimulus ya, untuk pengantarnya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pertama, oke, saya kasih kesimpulannya dikit biar para penanya itu tidak bingung yang baru gabung ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, soalnya saya juga ada beberapa pertanyaan juga. Ya. Mungkin kesimpulan dari dari pengantar ini ya. Scriptwriter itu adalah salah satu komponen yang penting dalam hierarkis produksi konten audiovisual. Dari mulai tahap pertama yaitu praproduksi, yaitu skrip sangat dibutuhkan sebagai pijakan awal tim untuk membentuk konten apa nih, mau diarahin kemana nih, pesan yang disampaikan mau apa nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, skrip juga atau naskah juga sangat dibutuhkan di proses produksi, proses syuting. Pada proses syuting tentunya skrip itu menjadi acuan bagaimana adegan dibuat, settingnya gimana, tempatnya di mana, pemerannya siapa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga di pasca produksi atau di editing. Nah, skrip juga sangat urgent gitu untuk seorang post pro sebagai acuan dia finishing konten, bagaimana tiap adegan disusun, hasil syuting itu disusun oleh editor dan dikasih bumbu gitu, dikasih lebih dipersolek lagi, lebih dibikin ciamik lagi gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya apa sih tanggung jawab seorang scriptwriter? Ya, tanggung jawab seorang scriptwriter adalah membuat gagasan film, membuat pesan pada film itu sampai kepada penonton itu. Yang pertama dari skripnya itu harus sampai kepada kru. Jadi kru itu harus menangkap apa yang ingin disampaikan dari naskah ini. Nah, terus yang selanjutnya, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang scriptwriter? Pertama, scriptwriter itu harus memiliki imajinasi, kedua kreativitas, ketiga kemampuan observasi ya. Terus untuk selanjutnya dia memiliki kecakapan komunikasi yang baik gitu untuk mengkomunikasikan ide gagasannya kepada para kru. Nah, seperti itu Pak. Itu mungkin untuk sesi pengantarnya. Kalau misalkan ada yang mau tanya jawab, silahkan. Oke, itu kan barusan untuk pengantar atau pembahasan tentang script writing atau dunia kepenulisan sudah dibahas ya sama Abio gitu. Ini berangkat dari pertanyaan saya yang juga bisa mewakili daripada teman-teman yang menonton ataupun dari anggota muda. Nah, dalam penulisan gitu Kang, ini sesuai pengalaman Abio ya. Abio itu dalam melakukan penulisan setelah tema sudah ditentukan. Nah, apakah yang dimunculkan itu adalah kira-kira masalahnya apa nih? Nah, dalam cek halo. Ini ulangi lagi pertanyaannya. Urusan konten. Siap. Oke ya. Jadi gini sesuai pengalaman Abio gitu ya, Abio dalam menulis naskah atau skrip sesudah temanya ditentukan,
pengurutan penulisannya itu maksudnya untuk mencarinya ide itu Abiu kira-kira mencari kira-kira masalahnya apa dulu atau kira-kira awalnya dulu atau apa dulu gitu yang paling di awal terpikirkan saat si tema penulis itu sudah ketemu gitu dan mengemas supaya si masalahnya itu atau klimaksnya itu yang tadi kata Abiu kan out of the box. Nah, itu untuk memunculkan hal itu dalam pelaksanaan pembuatan skripnya itu gimana Kang? Oke, kalau misalkan kita sebagai seorang scriptwriter ya, kita bersandar pada apa dulu gitu. Seorang scriptwriter itu pertama ketika dia udah menentukan tema nih, misalkan temanya itu tentang kritik sosial ya, misalkan temanya itu tentang kritik sosial. Nah, kita mau berangkat dari mana? Apakah kita mau berangkat dari keresahan kita ketika melihat suatu fenomena gitu ya? Apakah kita mau berangkat dari pengalaman, kita pernah mengalami hal tersebut? Terus apakah kita mau berangkat dari literatur gitu? Misalkan dari adaptasi buku apa, adaptasi novel apa. Nah, untuk membuat sesuatu itu out of the box, pertama kita harus apa ya? Mencari satu titik di mana titik itu tidak dilihat oleh orang lain. Kita itu harus mampu memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Jadi berusaha out of the box dalam penulisan skrip itu adalah kita menulis apa yang jarang orang tulis. Kita harus mampu memikirkan yang tidak orang lain pikirkan. Nah, kemampuan itu dapat didapat, maksudnya bisa didapat dengan cara ya kita harus banyak referensi gitu. Nah, untuk penyusunan, kalau misalkan saya nih ya, pengalaman saya itu biasanya kalau pengen bikin naskah film itu bisa berangkat dari keresahan. Misalkan saya resah nih melihat orang-orang yang hanya bisa bicara tapi tidak mau mendengar. Akhirnya saya bikin film tentang budaya demokrasi misalkan ya. Kan demokrasi itu kan bisa tercipta kalau misalkan skill mendengar dan skill berbicara orang itu baik gitu ya. Nah terus sesudah saya berangkat dari keresahan, saya menyusun treatment adegan. Jadi tidak sinopsis dulu saya mah. Tapi ini apa ya, teknis ini kan bisa berbeda-beda ya, tidak baku, maksudnya tidak wajib harus kayak gitu. Kalau saya itu menyusun treatment adegan tapi tidak ditulis, tapi dipikirkan terlebih dahulu. Kan kalau misalkan di film itu kan ada struktur 3 babak ya. Di film itu kan ada struktur 3 babak. Pertama pengenalan, kedua masalah, terus ada point of attack, penghubung masalah dan klimaks, terus klimaks. Nah, saya itu bikin treatment adegan di kepala saya dulu. Nah, setelah rampung treatment, misalkan di pengenalannya mau kayak gimana nih adegannya? Oh, kayak gini. Misalkan seseorang berjalan dari luar gedung ke dalam gedung. Nah, langsung pokok masalahnya apa nih? Misalkan pokok masalahnya terjadi perdebatan. Nah, terus klimaksnya mau gimana? Oh, ternyata perdebatannya itu berjalan alot dan terjadi chaos misalkan ya. Jadi bad ending misalkan. Nah, saya kalau menyusunnya itu kayak gitu. Jadi harus secara teknis itu dalam skrip itu ada struktur 3 babak. Struktur 3 babak itu dibagi lagi menjadi sequence. Ada babak, ada sequence gitu. Nah, itu mah apa ya namanya? Akan sangat teknis gitu, akan sangat panjang kalau dijelaskan di sini. Sebagai suatu pengantar harus ada upgrading khusus di situ mah. Misalkan di diklat atau di gimana bisa kita ngobrolin lebih dalam lagi itu ya mengenai sequence apa, pembagian babak itu apa, di mana sequence dibagi menjadi scene, di mana scene dibagi menjadi shoot sampai terdetail mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kan selanjutnya ya itu tinggal ditulis aja seperti itu. Yo, gimana? Oke, atur nuhun untuk pertanyaan barusan sudah terjawab gitu ya, karena butuh waktu yang lama lagi jika ingin lebih detail ya.
Ini ada pertanyaan menarik Kak untuk selanjutnya dari penonton yang hadir di sini. Sinyal C, Akang Sinyal C. Pengen nanya Om. Oh ya, Ketum Raymond. Ada pertanyaan nih dari Ketum Raymond. Aduh baru ini Ketum kita tercinta. Pertanyaannya gini kan setelah rampung skrip film ada sesi reading sama pemeran. Nah kalau waktu reading selalu ada naskah dialog yang diubah sama pemeran. Terus sikap kita sebagai scriptwriter itu seperti apa? Pertanyaan menarik kan. Jadi dalam pelaksanaan gitu ya ada sesi reading, si scriptwriter sudah membuat naskah nih untuk dilihatkan kepada si pemeran. Nah terus si pemeran itu ingin mengkoreksi. Nah, terus bagaimana sikap si penulis itu gitu terhadap hal demikian, A? Oh, siap. Raymond, Anda mah bukan mau bertanya. Anda mah pengen show up. Raymond. Padahal mah Anda tuh sudah tahu jawabannya, tapi Anda tuh pengen ngorai. Nah, catat tak. Mang, si Raymond ngorai. Oke, karena ini kita sedang upgrading ya, harus saya jawab. Soalnya lumayan gitu bisa di-share ilmunya kepada orang lain. Pengen nanya Om, kan setelah rampung skrip ada si reading sama pemeran, kalau waktu reading selalu ada dialog yang diubah sama pemeran. Bagaimana sikap kita sebagai scriptwriter? Oke. Pertama, apakah si dialog itu kita lihat dulu dialognya itu mengubah jalan cerita atau tidak? Kalau misalkan dialog tersebut mengubah jalan cerita, ya jangan sampai gitu. Kita harus mendapatkan argumen kenapa sih harus dirubah gitu. Nah, kalau misalkan si koreksi itu tidak mengubah cerita, misalkan si pemeran itu biar lebih enak melafalkannya. Bagaimana si pemeran itu lebih enak mengucapkannya gitu, mengartikulasikannya gitu lebih enak. Nah, itu gak apa-apa sih. Kita menyikapinya sebagai scriptwriter selama itu tidak mengubah jalan cerita, ya boleh-boleh aja, no problem gitu, Raymond. Anda tuh sudah tahu jawabannya, Raymond. Tapi Anda tuh pengen ini part kurang, Raymond. Tapi gitu. masih bersambung ya sama pertanyaan yang barusan. Ini pernah nggak gitu? Atau yang Abiu tahu, apakah ada si pemeran yang sampai memprotesnya itu tidak hanya ke dialog tapi ke jalur cerita? Tidak ada. Apakah pernah gitu kejadian seperti itu? Tidak ada sih, karena kalau ketika kita reading pemeran, biasanya pemeran itu bertanya sinopsis dulu. Cerita ini mau menyampaikan tentang apa sih? Terus sebagai saya bilang, misalkan saya ingin menyampaikan kritik sosial mengenai fenomena ini. Lalu Anda harus berperan seperti gini. Lalu dialognya seperti ini. Biasanya mereka tuh kayak, tolong ya saya mau parafrase lagi ya, saya mau rubah diksinya, tapi value dan poin yang dibawanya itu tetap sama gitu. Jadi maknanya tetap sama, cuman dirubah diksinya itu tidak apa-apa. Itu justru lebih bagus supaya pemeran itu lebih enak ketika melakukan dialog, dan itu tidak apa-apa. Apalagi kalau misalkan si pemeran itu mampu mampu menambahkan gitu ya. Misalkan dia punya gagasan baru tentang satu dialog yang memang bisa mendukung ide cerita gitu, bisa mendukung jalannya cerita, dan itu boleh Raymond. Anda itu pernah diskusi masalah ini. Cuman Anda pengen disebut sama saya dasar sindrom ketum, pengen ngorai. Sekolah Raymond Orai. Sebelum ke pertanyaan dari komen, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung dari anggota muda yang baru. Pertanyaannya dari Agung Ginanjar. Nah, apakah ada perbedaan antara copywriter, content writer, script writer, dan creative writer? Itu pertanyaannya. Mangga Abiu langsung aja dijawab. Saya menjawab ini based on experience ya, berdasarkan pengalaman. Saya kan dulu pernah, alhamdulillah ya, terima kasih Mang Iki udah mengajak saya di Inspira TV.
Saya dulu tahu itu kalau misalkan apa namanya tadi teh konten copywriting Ya, copywriting, content ya content konten writing, ini blog. maksudnya content writing, terus script writing sama creative writing. Oke, kalau dari copywriting itu biasanya kita eh, yang bersama dengan marketing biasanya. Maaf maaf Mengenal Pak. Maaf Pak. ya. Copywriter, content writer, script writer, dan creative writer. Ya. Jadi lebih ke orangnya ini kayaknya, bukan ke Apa? objek penulisannya. Oh, ya. Lebih ke Kalau orangnya. oke, kalau copywriter itu lebih kalau nggak salah ini koreksi ya kalau misalkan saya salah buat yang ada nonton di sini. Copywriter itu lebih ke konten-konten yang berhubungan dengan marketing, dengan sosialisasi misalkan ya, sosialisasi suatu program, sosialisasi suatu produk, terus sosialisasi tentang apa ya, misalkan iklan, marketing, kalau nggak salah seperti itu kalau copywriter. Kalau misalkan creative writer itu orang yang suka bikin rundown dan breakdown di program acara televisi kalau creative writer. Setahu saya ya, kalau itu jelas penulis naskah ya, penulis naskah film pendek, penulis naskah film panjang, penulis naskah iklan, penulis naskah TVC, penulis naskah film trailer. Itu kalau misalkan tadi apa satu lagi? Konten writer. Content writer. Konten writer itu ya penulis konten. Biasanya kalau YouTuber biasanya itu bikin treatment terus konsep. Tapi keduanya sih maksudnya kedua atau keempatnya ya uh, si apa aspek tersebut tuh sebenarnya sama sih dasarnya, kemampuan untuk menuangkan gagasan dan imajinasi gitu. Tugasnya itu menuangkan gagasan menjadi imajinasi. Enggak, mengubah imajinasi menjadi tulisan maksud saya. Mengubah imajinasi menjadi tulisan seperti itu. Lalu apa lagi? Ada lagi dari ini? Masih ada. Udah cukup ya untuk barusan. Dari Nazar Akbar Firdaus. Nah, untuk tugas seorang scriptwriter itu hanya penulis naskah. Nah, dalam aktualisasinya, apabila si seorang penulis ini mendapatkan ide-ide dari sesama timnya, apakah hal itu akan terjadi atau tidak gitu, Kang? Jadi dari kru Oh, yang bukan eh, dia tuh bukan dari penulis, dari bisa masalahnya dari ya dari siapapun itu gitu. Itu gimana tanggapannya? oke. Kalau ini apa namanya? Oh ya, menurut pengalaman saya, kan di praproduksi itu ada reading ya, ada reading bersama kru. Jadi bersama, kalau misalkan si scriptwriter-nya merangkap sebagai director, berarti dia readingnya bersama kru-kru lainnya, misalkan kayak kameramen. Kalau misalkan si scriptwriter-nya itu tidak merangkap sebagai director, biasanya dia diskusinya dulu bersama direkturnya dulu gitu. Nah, untuk penambahan ide itu biasanya sering terjadi di proses praproduksi. Jadi reading naskah bersama para kru, bersama para klien misalkan ya, kalau misalkan dia bikin televisi komersil, film komersil gitu. Terus bersama para ini apa? Pemeran. Biasanya sama pemeran itu suka ada tambah-tambahan ide. Dan itu biasanya lazim terjadi gitu. Lazim terjadi dan memang bagus gitu. Dan tidak apa-apa itu kalau misalkan tidak mengubah ide cerita dan memang logis gitu ya. Kan ada brainstorming dulu kan sebelum naskah itu dieksekusi itu kan ada brainstorming terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Lagi. Ada lagi Itu gak apa-apa. Penambahan itu maksudnya sering terjadi dan itu memang bagus itu buat proses dialogisnya gitu. Ya, dialog antara kru dan ini dan apa namanya? Dan scriptwriter-nya. Itu. Ada lagi, Falah? Oke. Ini nih bertanya nih Darto.
pertanyaan Darto saya gabungkan sama pertanyaan dari Fajri. Saya coba gabungkan ya. Jadi biar sekaligus juga gitu. Ya, Karena siap. melihat waktu juga. Pertanyaannya dari Fajri itu bagaimana cara mengatasi writer block, dan dari Kang Darto itu bagaimana melakukan pitching yang baik agar ide kita sebagai scriptwriter diterima oleh semua kru. Itu Kang, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang mengatasi writer block, dan yang kedua melakukan pitching yang baik terhadap kru agar bisa diterima dengan baik. Mangga Oke. dijawab. Kang, dari siapa tuh namanya tuh? Yang Yang mana pertama Kang? tuh yang oh, ya Dari writer. Fajri, Fajri. Oke, Fajri. Fajri Writer cowok block. cewek? Cowok Cowok ya. cowok Fajri. kayaknya. Salah satu kiat-kiat mengatasi writing block adalah pertama jangan menulis. Iya, jangan menulis. Kenapa jangan menulis? Kalau misalkan lagi writing block dipaksa menulis, itu akan semakin apa ya? Semakin itu gitu, pusing. Nah, terus apa sih tips untuk biar kita gak writing block? Lakukan hal-hal yang kita sukai gitu. Kita harus nge-refresh dulu. Maksudnya kita harus nge-refresh terlebih dahulu pikiran kita gitu kan. Otak itu kan ketika writing block itu tidak mampu menelurkan imajinasi lagi kan, tidak mampu apa ya, tidak mampu memproduksi imajinasi terus kreativitas lagi. Nah, saran saya adalah mengistirahatkan pikiran kita, minum banyak minum air putih, terus lakukan hal-hal yang kalian senangi gitu untuk merefresh otak kalian. Misalkan kalau kalian senangnya main bola ya main bola, kalau misalkan kalian senangnya nonton drakor ya nonton drakor, kalau misalkan kalian senangnya maraton ya maraton, kalau misalkan kalian senangnya mancing ya mancing. Intinya uh, moodnya itu harus ditumbuhin dulu gitu, moodnya itu harus dibentuk dulu. Kalau misalkan moodnya sudah terbentuk, terus imajinasi kita lagi muncul nih, lagi amun bahasa Sunda nama ngelok saeutik, langsung tewak gitu. Maksudnya langsung tulis gitu. Langsung kita tuh tuangkan ke dalam tulisan. Jadi writing block itu bisa diatasi dengan cara mengistirahatkan otak kita, lalu merefreshnya dengan cara melakukan hal-hal yang kita senangi. Misalkan kalau kita senangnya bertemu sama pacar, kita bertemu sama pacar. Kalau misalkan kita pengen bertemu sama dede gemes, ya kita bertemu sama dede gemes. Intinya pala itu apa namanya, pala Iya, harus, siapa? Terus pertanyaan, ya gimana gimana? ya intinya harus pintar mengistirahatkan pikiran lah sama merefreshnya gitu kan. Pikiran itu ada limitnya ya. Biasanya writing block itu terjadi ketika pikiran kita lelah dan kita tidak punya imajinasi lagi. Oh saya nih ya, pengalaman saya pribadi nih. Kalau misalkan saya writing block, saya itu jalan-jalan keluar gitu, jalan-jalan kaki aja mondar mandir. Kadang saya jogging, kadang saya olahraga. Terus udah olahraga saya baca buku, saya minum yang banyak. Biasanya langsung ada imajinasi lagi. Atau misalkan saya ngobrol dengan siapa, pacaran misalkan. Jadi Nah jadi gitu. ulah maksakeun ya, ulah maksakeun Oh, pengen diterusin nulis skrip ya, ya. ya itu pola. Ya, baik Lanjut Terus itu untuk pertanyaan dari Darto, bagaimana ya. melakukan pitching yang baik agar ide kita sebagai scriptwriter dapat diterima oleh semua kru. Oleh semua kru. Pertama, kita harus menjelaskan secara detail grand idea kita gitu. Main idea kita, ide utama kita itu harus dijelaskan gitu. Secara detail. Terus ide-ide turunannya juga harus dijelaskan secara detail pada kru. Jadi jangan jangan hanya menjelaskan perihal ya saya punya ide kayak gini, skripnya kayak gini, sinopsisnya kayak gini, nggak bisa kalau sama kru. Soalnya kru itu kan ada kameramen, ada lighting, terus ada logistik. Jadi harus tahu setnya di mana, kita jelaskan settingnya di mana, waktunya kapan, adegannya kayak gimana, pemerannya siapa, terus membutuhkan berapa orang. Nah intinya kalau misalkan kita pengen diterima oleh kru dengan baik, kita harus pertama menyampaikannya dengan slow gitu, jangan ngegas. Kalau misalkan ngegas kan kira kue Kelas Yunun ya. lu aing gitu kan mau mungkin kan. Wah Edan namanya. Jadi pertama kita harus mempunyai kecakapan komunikasi yang baik. Kita harus mampu menjelaskan secara detail skrip kita. Terus yang terpenting adalah jelaskan pressure point yang memang
apa ya, yang memang menjadi andalan dari film itu gitu. Maksudnya dari naskah itu yang menjadi titik pembedanya jelasin gitu. Sehingga siapa si itu tuh siapa namanya apa sih namanya tuh si krunya itu mengerti gitu apa yang mau di ini, apa yang mau di shoot, apa yang mau diproduksi, apa yang mau di tag gitu. Nah, seperti itu. Intinya Darto kalau misalkan pengen diterima, misalkan pitchingnya, cara nyampainya ke ide apa ide skrip kita ke semua kru itu, kamu harus menjelaskan secara detail skrip kamu. Misalkan di part lighting tuh ntar di naskah ini bakal kayak gini, di part kameramen ntar kameramen di apa namanya, di part pengambilan gambar kayak gini, terus di pemeran kayak gini, terus di audioman kayak gini. Jadi intinya jelaskan secara detail gitu. Misalkan scene 1 kameramen harus seperti ini, scene 2 harus seperti ini. Jadi supaya dapat diterima oleh kru itu ya tadi lebih detail menjelaskan sesuatu, lalu jelaskan juga main ideanya, ide utama yang menjadi daya tarik naskah tersebut supaya kru itu tertarik. Pertama kan harus bikin tertarik dulu, udah tertarik sama naskah kita, lalu kita jelasin secara teknis, jelasin secara lebih detail lagi. Seperti itu Darto. Oke, ada lagi Pala? Udah mungkin cukup Pak untuk pertanyaan-pertanyaan dari Ya. tadi sudah mewakili. Mungkin Mangga untuk sekarang sebagai kata-kata penutup dari apa yang sudah disampaikan oleh Kang Bio. Setelah itu dikesarkan lagi ke saya gitu seperti itu. Jadi Mangga Kata-kata apa? kata-kata Barusan penutup. ini kekat. Kata kesimpulan dari Oh, pembahasan sore hari ini gitu Pak. Penutup. kesimpulannya pertama, aduh, Pala jangan grogi Pala. Di sini ada yang gebetannya Pala, tolong komen. Gak ada. Gak ada sinyal. Jadi gini Pala. Grogi nembe muka HP deui ya. Oh, kena naon Pala abigeun nembe muka HP di ieu. Biasana muka ieu muka Muka nu sanes. Ya, Mangga oh, kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan hari ini. kesimpulan dari pembahasan hari ini. Ya. Pertama, kalau misalkan kita berbicara tentang scriptwriter, berarti kita berbicara tentang gagasan yang ingin disampaikan dari sebuah film. Dan scriptwriter itu menjadi fondasi pertama produksi film pendek, produksi apa namanya, konten-konten audio visual yang lain gitu. Lalu perihal tanggung jawab seorang scriptwriter, yang pertama dia harus mampu mengkomunikasikan ide gagasannya kepada setiap kru, terus mampu menjelaskan apa sih menariknya dari cerita film ini. Terus yang lebih penting dari seorang scriptwriter itu adalah kemampuan mengubah gagasan menjadi tulisan. Dan kemampuan mengubah gagasan menjadi tulisan itu bisa diasah dengan cara mempertajam base literasi kita gitu. Perbanyak membaca, perbanyak menulis, perbanyak berdiskusi, perbanyak menonton televisi, menonton film. Terus apa lagi ya? Ini itu sih untuk menjadi seorang scriptwriter itu Anda harus banyak baca. Anda harus banyak baca, harus banyak sih, harus banyak berdiskusi. Dan yang satu lagi, Anda harus mau menulis. Kalau Anda, misalkan kalian ya, tidak pengen jadi scriptwriter tapi tidak pernah menulis skrip, ya Anda tidak akan menjadi scriptwriter selamanya juga. Jika Anda ingin menjadi seorang sineas, buatlah film. Jika Anda ingin menjadi seorang direktor, ya Anda harus menyutradarai salah satu film. Jika Anda ingin menjadi scriptwriter, ya Anda harus menuliskan. Itu saya kutip dari Bung Bramantio di bukunya apa ya,
How to Good Director kalau nggak salah. Jadi intinya kalau misalkan kita pengen jadi scriptwriter, ya kita menulis skrip, lalu skrip itu diproduksi menjadi film, filmnya dipublikasi di berbagai platform. Ada YouTube, ada Twitter, ada banyak lah. Kalau sekarang tuh, ya itu malah intinya Ya, menulislah, siap, menulislah, Pak. dan menulislah. Menulis. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Zikri. Zikri, untuk Abio. Untuk idola penulis dari Abio sendiri sebetulnya siapa gitu. Nah, terus kenapa mengidolakan orang tersebut? Mangga, A. Oh, Itu pertanyaan pamungkas. saya mengidolakan siapa ya? Kalau yang membuat saya suka nonton film itu ketika dulu saya nonton film Janji Joni. Pernah nonton Janji Joni gak? Yang di naskahnya itu ditulis sama Joko Anwar. Nah, itu yang membuat pertama saya suka menulis film dan kayaknya membuat film itu satu hal yang mudah gitu ketika saya nonton film tersebut. Jadi penulis favorit saya itu Joko Anwar, terus ada juga Gari Nugroho yang menulis ini apa namanya Kucumbu Tubuh Indahmu. Itu sangat keren menurut saya sih. Kenapa mengidolakan mereka ya? Karena saya suka film-film mereka gitu. Saya suka treatment yang mereka kasih gitu. Saya juga suka ide yang mereka kasih. Terus kalau menurut saya film yang bagus itu adalah film yang menyembunyikan maknanya gitu, biar penonton yang mencari maknanya. Jadi maknanya itu implisit gitu, jangan eksplisit. Itu menurut saya film yang bagus kayak gitu. Dan film yang baik itu adalah film yang tayang kalau menurut saya, film yang nyampai ke penonton. Film yang tidak baik itu adalah film yang tidak pernah disebarkan ke publik, tidak pernah dipublikasi, ya buat dirinya sendiri aja gitu. Jadi film yang baik itu adalah film yang bertemu dengan penontonnya. Mau sejelek apapun film kita, kalau misalkan film kita sudah ketemu sama penontonnya, ya lebih baik itu daripada film yang kita buat tapi tidak pernah dipublikasi. Apalagi kita tidak pernah membuat film, kita ingin disebut sebagai sinias gitu, ya tidak bisa. Anda kalau misalkan pengen jadi sinias ya Anda bikin film, Anda pengen jadi scriptwriter ya kita harus nulis naskah gitu dan produksi dan jangan pernah malu untuk berkarya gitu. Misalkan kalau misalkan apa namanya ya, kita tidak kan banyak alasan kalau kan saya mah gak punya alatnya jelek, alatnya masih speknya kalah gitu sama yang lain. Hey, kalau menurut saya ya, menghasilkan sesuatu yang maksimal dari yang maksimal itu udah biasa. Tapi kalau misalkan kita menghasilkan yang maksimal dari yang minimal, itu baru luar biasa. Jadi, yang mahal itu adalah ide, Palah. Yang mahal itu adalah ide. Tools yang Tuhan berikan kepada kita. Tools yang tidak bisa dibuat dari apa ya? Maksudnya tidak bisa dibuat oleh siapapun gitu. Pikiran kita itu hanya Tuhan yang bisa buat gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa buat. Jadi kalau kita sebagai scriptwriter, pertajam gagasan, pertajam imajinasi, perkuat literasi, lalu menulislah. Seperti itu. Menulis, dan ikro. Bacalah. Karena dengan membaca, Anda akan menulis. Jangan membaca untuk membacot, tapi membaca untuk menulis. Seperti itu. Oke, Bala. Gimana? Ada yang mau tanyain lagi, Kak? Mumpung masih strong. Mangga. Barusan untuk beberapa sesi pertanyaan sudah dipertanyakan. Saya kasih waktu untuk teman-teman yang ada di sini untuk satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini gitu. Karena untuk selengkapnya teman-teman bisa langsung ke kontak personal Abiu. Jika tidak punya, silahkan bisa minta ke panitia Prefilm, kepada pengurus Prefilm atau kepada saya, khususnya untuk anggota-anggota baru untuk kelanjutan sharing mengenai dunia scriptwriting ini gitu. Berhubung tidak ada yang bertanya, jadi sudah kita cukupkan aja. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Abiu yang sudah menyempatkan waktunya. Hatur nuhun pisan, A. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Pala teh sing ieu nya, sing lancar kuliahna nya.
Menuju lancar di online. film. Saya Eh, Baik, saya coba menyimpulkan beberapa poin-poin yang sudah dibahas oleh Abiu selaku pemateri atau pemantik hari ini mengenai script writing atau dunia kepenulisan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya script writing ini adalah otak dari sebuah film atau produksian film. Nah, dalam hierarkis produksi, script writing ini sangat dibutuhkan, entah itu di praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, untuk tanggung jawab scriptwriter ini sangat berpengaruh bagi kelancaran dalam pembuatan film gitu. Nah, untuk meningkatkan skill-skillnya, itu diperlukan mencari banyak referensi dan membuat hal-hal yang di luar eh, pemikiran atau di luar hal-hal yang ya jangan yang mainstream gitu. Jadi cobalah membuat skrip yang luar biasa yang tidak ter non teh namanya teh eh tidak bisa diterka-terka gitu oleh orang lain, out of the box. Dan itu yang paling penting adalah banyak membaca gitu. Seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Hatur nuhun Gimana itu? kepada penonton yang sudah menonton. Langsung tutup aja, atau ada Ya. kata-kata terakhir, kata-kata penutup di sore hari ini gitu, atau kata-kata mutiara dari Abiu, mangga. Oh, kata-kata mutiara dari saya apa ya? Intinya eh, apa ya? Kata-kata motivasi ya. Untuk kata-kata motivasi untuk apa ya namanya? Untuk para anggota muda dan anggota karya dan anggota film. Mungkin saya akan mengutip Rene Descartes ya. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, dan kalau seorang scriptwriter itu menjadi aku tulis maka aku ada. Seperti itu. Terus, salah, udah. Bisa diulangi, suaranya kecil, Oh, boleh, boleh, boleh. Kita tutup aja ya. Kata-kata motivasi dari saya mengutip filsuf abad modern, Rene Descartes, Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, kalau seorang scriptwriter, aku menulis maka aku ada. Seperti itu. Terima kasih. Oke, hatur nuhun Abiu atas waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sampai kepada puncak eh, upgrading atau pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Abiu sekali lagi dan kepada para penonton yang sudah menonton siaran langsung ini dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terus berproses di pre-film ini. Pre-film lanjutkan tradisi berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Balikan dia. Siap-siap. Ko Abiu, ko Abiu. Oh, buru. Yuk, Sok. yuk, pre-film lanjutkan tradisi berkarya. 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 Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Siap, alah sok. Sehatnya. Duar.